Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muslim Putra, tetap di Demit, diskusi eksplorasi misteri dan mitos. Kali ini kita masih berdiskusi dengan Pak Hari, kita melanjutkan mungkin cerita sebelumnya, tetapi untuk cerita kali ini kita akan lebih spesifik di mana beliau itu sempat menceritakan bahwa beliau itu sempat mengobati beberapa pasien dalam artian membantu beberapa orang-orang yang terindikasi itu memiliki penyakit bahkan bisa dikatakan cukup aneh gitu ya Pak. Iya, Itu lanjut. gimana Pak? Jadi gini Mas, saya juga kan yang pernah saya sampaikan dulu bahwa saya kan pengen memperbaiki perjalanan hidup saya. Ya mungkin orang-orang kampung itu ngelihatnya siapa sih itu Hari, ya kan ya orang kayak gini kayak gini kayak gini. Makanya saya juga bukan saya merasa saya orang nggak benar tadinya. Saya pengen berubah menjadi orang yang baik. Insya Allah kata orang kan mendingan jadi mantan orang nakal daripada mantan ustadz ya. Jadi saya bukan bukan apa-apa, bukan pengen jadi ustadz atau pengen apa. Intinya saya pengen memperbaiki perjalanan hidup saya, mau membantu sesama. Mungkin kalau kita membantu uang materi kita nggak punya, tapi ya sedikit Mengamalkan mengamalkan ilmu. ilmu apa yang saya punya gitu loh. Misalkan kayak penyakit sekarang kan lagi itu kan penyakit stroke ya, penyakit lambung, asam lambung atau asam urat itu banyak banget. Nah, mungkin ya insya Allah ya semuanya ya dari Allah lah yang menyembuhkan. Cuman kan saya cuman berusaha membantu menyembuhkan, paling tidak memperingan beban sakitnya orang pasien. Misalkan ada yang penyakit stroke atau apa. Karena gini Mas, penyakit stroke juga bisa bisa yang saya pahami gini ya. Jadi kita kan kata orang tua kan ada hukum alam atau hukum karma. Hukum karma kan yang mereka tahu kan kalau habis nyubit dicubit lagi. Kalau habis mukul dipukul lagi. Kalau habis nyakitin orang disakiti lagi. Sebetulnya bukan hanya itu Mas. Jadi hukum alam itu artinya gini. Kita makan, misalkan makan es atau makan apa, itu kalau bisa jangan dibuang-buang Mas. Ini makan nasi dibuang, itu nanti alam yang akan menyaksi Mas. Jadi kita buang di mana, itu nasi, itu tumbuhan apa semua rumput itu menyaksikan kita. Bahwa mereka udah menyanyiakan rizki yang harus dimanfaatkan. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Kalau misalkan kita mau makan ngambil nasi di piring, berarti adanya nasi di piring yang mengadakan saya. Jadi saya yang bertanggung jawab menghabiskan. Kalau emang nggak kuat banyak ya jangan banyak-banyak. Artinya seperti itu. Dan kebanyakan orang kan sekarang penyakit stroke apa. Yang saya tahu Mas, penyakit stroke itu ada yang sebelah kanan sama sebelah kiri. Dan menurut si abah saya, katanya kalau sebelah kanan itu ya ini mah benar nggak benar saya nggak tahu ya. Saya cuma mengutip omongannya si abah lah. Kalau guru, yang sebelah kanan itu biasanya si orang tersebut habluminanasnya kurang begitu baik. Yang kanan, jadi separuh kanan. Artinya habluminanasnya tidak miring. Kalau yang sebelah kiri yang stroke, biasanya habluminallahnya, artinya hubungan dengan Allahnya harus diperbaiki. Nah, bisa dilihat meskipun dari gejala-gejala, nggak harus stroke itu nggak harus tiduran Mas. Jadi kadang-kadang kok saya kesemutan kakinya tangannya, itu cara deteksi saya gampang Mas, cuman melet Mas. Melet. Nanti lidahnya itu kelihatan di bagian tengahnya miringnya ke kanan atau ke kiri. Karena lidah ini ketarik urat-urat ke sini, Mas. Jadi saya ini penggabungan ilmu terapi dengan kedokteran saya pelajarin semua, Mas. Kenapa ini? Oh, karena ketarik ini. Karena rongga di sini, rongga oksigennya kurang, harus gini-gini. Ya gitu. Jadi bukan spiritual harus diginiin semua itu enggak, Mas. Jadi tak gabungkan yang medis sama yang ini. Jadi misalkan saya lihat, oh miringnya kanan, saya kasih ini.
Saya bukan ngatain orang itu nggak baik dengan sesama, tapi perbaiki. Artinya perbaiki, meskipun udah baik ya perbaiki lagi. Saya nggak mau suudon bahwa orang itu nggak baik, orang itu nggak taat sama lah perintah, itu enggak. Jadi misalkan sebelah kiri, sampean sholatnya perbaiki ya. Tapi iya mas, kalau udah saya ajak dialog, itu udah kebuka semua mas. Kayak curhat kayak gini, jadi nanti saya tahu semua. Padahal saya nggak mancing atau nggak ada keilmuan apa-apa, tapi nanti curhat mas. Oh iya saya kayak gini mas. Pas sholat maghrib saya juga masih di sawah kayak gini. Oh, iya, perbaiki sholat sampean. Karena biasanya yang di rumah sakit atau yang di kedokteran memvonis penyakit ini, pas menghubungin saya, ketemuan sama saya, misalkan ini penyakitnya ini. Ternyata pas sini Pak, misalkan, itu dari pintu menuju saya itu miring-miring mas, udah pasti itu stroke. Bukan pasti, maksudnya kemungkinan stroke. Kemungkinan besar gitu. Karena apa? Karena kakinya kan ada yang nggak normal satu, akhirnya jalannya kan nggak lurus. Miring-miring yang tadinya ke sana bisa ke sana. Lah kok jadi ke sini saya? Kan harusnya ke sini dari sana sini. Karena mau diapa-apain ini seret-seret nih mas kakinya. Jadi untuk apa namanya kayak rongsennya saya itu nggak perlu pakai alat rongsen. Penyakit pun saya cukup pakai seadanya, misalkan sedotan juga saya tahu, oh ini penyakitnya ini. Terutama dari telapak kaki saya cek yang lambung mana, yang penyakit liver mana, yang paru-paru mana, yang kurang baik pencernaan atau ginjal apa. Insya Allah saya sedikit tahu. Nah, jadi semuanya saya terapi dari kaki. Karena pusat-pusat penyakit dari kaki mas. Kalau kakinya sehat, kesininya juga sehat. Dan banyak teman-teman yang saya pegang, kayak Sukron, kayak Mas Fahril, kayak Mas Yudi dari Bondowoso, saya paham semua. Termasuk Mas Ahmad. Saya itu setiap teman-teman jalan atau apa saya perhatikan mas, tapi saya nggak mau ngomong. Kalau dia nyeletuk baru saya masuk. Kayak Mas Ahmad, anaknya tinggi besar, tapi kok aneh, saya agak aneh. Ya saya juga gendut, tapi kan lurus kalau jalan. Kalau dia miring mas, pundaknya miring. Saya tanyain ternyata, sampean kenapa? Saya nggak bisa jongkok. Sama nggak bisa jongkok. Ternyata pas kerja di Jepang katanya kebiasaan bawa kaca besar itu miring-miring, akhirnya urat ketarik mas. Okay. Sebetulnya bisa dibetulin, tapi kalau emang udah bertahun-tahunnya perlu waktu terapi. Jadi harus terapi, begitu juga kayak stroke ada yang udah parah, udah baru gejala. Kalau yang parah mas, ini jempol kakinya diginiin aja udah sakit mas. Stroke itu ya? Iya, stroke, naik motor, tangannya juga ada getaran jalan aja udah sakit. Stroke. Tapi insya Allah bisa ada jalan semua. Setiap penyakit ada obatnya. Tergantung niat kita, yakin apa enggaknya. Gitu. Tapi kalau udah masa iya sih bisa, ya udah nggak usah mendingan. Karena saya juga nggak mau bantu orang-orang yang ragu. Pokoknya yakin yang menyembuhkan Gusti Allah. Kita cuman jalan berusaha. Dan saya juga, misalkan saya kayaknya saya nggak bisa, saya tanyakan sama orang yang di atas saya. Kayak gitu. Ya artinya saya bukan sepenuhnya saya bisa ini itu, enggak. Saya tetap ada konsultasi sama orang-orang di atas saya lagi, kayak ustadz-ustadz saya. Terus itu kalau menurut saya juga sebenarnya hal kayak gitu tuh masuk akal Pak. Tapi dengan banyak catatan. Misalnya gini, di bidang kita sekarang ini di Semarang kan kita diklat ya Pak istilahnya, sedang pelatihan. Nah orang-orang yang menjalani dunia apa namanya pengobatan alternatif itu kan juga kalau istilahnya dikatakan ada diklatnya, itu kan orang-orang yang berpengalaman juga mereka mendapatkan diklat dari pengalamannya. Misalnya seperti Pak Hari kan cerita di episode sebelumnya itu berbulan-bulan memijat dari jam 10 sampai jam 4. Itu kan bisa dikatakan diklat. Terbiasa sekali dengan ibaratnya itu anatomi tubuh manusia kan gitu. Cuman nggak ada lembaga diklatnya. Iya, istilahnya itu pengalaman kan membawa kita ke sesuatu kan gitu. Kalau
orang-orang desain grafis misalnya di bidang saya itu kan juga masalah pakai program itu kan mudah ya Pak. Iya. Tapi kalau membuat sebuah karya yang bagus itu kan harus pengalaman juga. Jadi nanti lama-lama kok paling lihat tulisan menceng dikit udah nggak enakan gitu, udah paham. Mungkin bisa disamakan kayak di bidang itu juga ya. Jadi bisa tahu oh ini sarafnya udah nggak bener sedikit gitu. Oh ini gini Mas, anatominya udah miring gitu. semuanya balik ke pengalaman. Katanya kan kata pelajaran dulu apa pepatah dulu, pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Kalau cuman wawasan Mas, kita juga membaca sedikit juga wawasan. Wawasannya banyak luas. Ya baca kita wawasan di Amerika kayak gini, di apa namanya Israel kayak gini wawasannya luas. Tapi kan nggak pengalaman. Memang pernah ke sana. Tapi kalau ini pengobatan itu harus berpengalaman dulu. Kalau cuman belajar teori-teori wawasan bahasa ini bahasa itu ya kayaknya belum sreg kayak gitu loh. Kayaknya lah masih diragukan. Yang terutama itu pengalaman jam terbangnya. Tapi ya bukan masalah jam terbang apa ya. Jadi untuk spiritual juga kan yang tadi saya bilang yang 9 tahun belajar aja nggak jadi ya. Yang baru 1 tahun tiba-tiba pasien itu setiap datang ke rumahnya siapa nyarinya saya semua Mas Hari mana padahal di situ ada 3 teman saya yang senior yang ini yang itu setiap datang 2 mobil 1 mobil motor Mas Hari mana, makanya saya heran saya ini kenapa tapi di situ saya juga ya mungkin saya harus banyak beramal lah mungkin ya, harus jalannya seperti inilah banyak kenal. Cuman mudah-mudahan dengan orang yang nanyain saya nggak jadi sombong, mudah-mudahan saya nggak jadi sombong, dan saya masih belajar terus Mas, belajar sabar, dan sampai adik saya Mas, saya pernah naik mobil dari Brebes ke Semarang nganterin ke mana itu Undip apa acara tes pegawai negeri. Adik saya itu, saya kan orangnya dulu galak Mas. Kalau ada mobil mepet-mepet ke saya omeli. Alhamdulillah adik saya sampai heran. Mas, kok sampean beda saiki sih? Beda diem, paling rokok, duduk. Ya karena saya belajar. Karena katanya lidah itu ya berbahaya kalau salah ngomong. Makanya saya belajar sampai alhamdulillah sekarang orang tua itu sama saya diklat di sini ya, merasa senang, merasa bangga saya bisa di sini. Yang tadinya ya kayak gitulah di sawah di apa, merasa bangga dan nggak disangka Mas bisa nyampe sini. Dan kemarin saya ngobrol sama teman-teman, ini ada nggak sih ya biar saya dapat sertifikat seperti yang saya sampai ngomongin tadi. Artinya biar saya itu ada lisensi diakui lah ya, diakui nggak kayak di motor itu motor bodong ya. Motor bodong nggak ada surat-suratnya. Artinya saya juga punya mengamalkan ya diakui lah, ada perlindungan misalkan ada apa-apa. Nomor 1 kan perlindungan Mas. Walaupun tujuannya baik, tapi ya orang kan nggak mesti saya jadi kayak gini sembuh tiba-tiba ada yang itu bisa nuntut ke saya kan kayak gitu. Tapi kalau ada sertifikat ada apa kan minimal ada perlindungan. Jadi kayak gitu. Pengennya saya Mas, kalau bisa sampean bantu saya nyariin itu kayak gini loh, balai-balai yang bisa mengeluarkan sertifikat yang resmi. Ya mungkin sertifikat pengalaman banyak ya, kayak tukang potong rambut juga bisa ngeluarin. Tapi kan yang diakui pemerintah resmi. Pengennya saya ada enggak di sini gitu loh Mas. Pernah Pak, saya pernah bareng Solo itu bareng orang yang LPK-nya itu spesialis untuk bekam, itu ada Pak. Bekam ya? Bekam, jadi semacam itu. Nanti itu ada SKKN-nya sendiri, KPLI-nya itu nomornya sendiri ada itu. Pengobatan alternatif, tapi saya tepatnya nggak tahu ya. Tapi intinya saya pernah bareng sama orang yang spesialis di dunia itu gitu Pak, di bidang itu ada. Saya lihat di medsos sih emang ada yang pelatihan kayak gitu, tapi kan saya nggak tahu resminya. Saya pengennya kayak di sini loh, yang di
Ya, yang sertifikat resmi. ya benar. Bukan sertifikat ibaratnya biasa yang Boleh nggak diakui. tanya hal lain nggak Pak ini Pak? Soal apa? Itu misalnya masalah pengobatan masih nggak jauh-jauh daripada itu. Mungkin sebelum kita melakukan pengobatan kan kita bisa mendeteksi ya. Ibaratnya kalau seorang dokter itu mendiagnosa gitu. Nah itu kan tadi sempat cerita ada dua macam apa namanya gejala ya Pak. Gejala yang umum atau mungkin penyakit normal, satunya yang nggak normal gitu. Kalau normal itu kan mungkin dilihat dari fisik, dari anatomi dan lain-lain nanti bisa kelihatan langsung. Nah itu kalau yang nggak normal atau mungkin barang-barang yang nggak kelihatan, itu ada indikasinya nggak Pak? Ya seperti yang tadi saya bilang, saya itu ngobrol aja udah terasa Mas. Ngobrol aja udah terasa. Misal orang-orang yang pakai kayak susuk atau jimat istilahnya atau izip gitu? Terasa, ya, terasa. Apalagi sampai saya sentuh. Apalagi sampai saya giniin dekat itu getarannya. Kemarin terakhir teman saya sendiri, dia punya terapi juga, bisa terapi. Mungkin dia ngetes saya Mas. Pas bulan puasa, bos, kalau manggil saya kan bos biasa orang kampung ya, bos, pijitin saya lagi capek. Saya pijitin, dianya manduk-manduk. Saya tahu dia punya terapi juga, ilmu terapi. Tapi kan untuk spiritualnya dia mungkin ya nggak tahu juga saya ya. Pas saya dekat langsung menggigil Mas. Duk. Sayanya ayo dari mana ini? Saya paling kayak gitu doang. Karena dianya getar kayak dikorok-korok loh Mas. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol. Ya main tebak-tebakan aja. Saya sih bukan kamu pasti kayak gini kan. Main tebak-tebakan aja, nanti dia ngomong sendiri. Terlihat dari reaksinya. Iya, jadi kamu biasa ini nih, apa namanya, tidur di kuburan, tempat-tempat kayak gini. Iya pasti nanti bro di mana aja, di sana kan, iya. Jadi kayak nebak tapi pasti Mas. Itu ada indikasinya gitu ya. Iya, jadi misalkan kamu sana ya, iya. Kok tahu sih? Ya tahu. Padahal Kak, emang saya nggak ada ngelihat langsung itu enggak. Kalau ilmu spiritual digambarkan susah Mas. Tapi kalau diajarkan ke orang gitu bisa nggak Pak? Saya? Misalnya ya mungkin. Caranya gimana gitu? Ya mungkin kayak saya waktu dikasih itu. Berarti banyak stepnya gitu ya, banyak tahapannya. Mungkin lah saya nggak bisa sekian bulan atau saya turunkan itu nggak bisa. Mungkin ya kalau ada orang yang deketin saya, kayak saya deketin si abahnya mungkin nempel juga, mungkin kayak gitu. Jadi kalau orang-orang yang kalau bahasa awamnya itu ada kodamnya gitu. Iya. Mungkin ada kalau kodamnya gitu tetap bisa kerasa ya. Kerasa, kalau kerasa. Apalagi yang misalkan seneng ziarah-ziarah di tempat-tempat yang bukan ulama gitu ya, misalkan di tempat-tempat yang orang selain ulama itu kerasa banget. Terutama para pedagang Mas. Jadi ada satu kampung di Brebes yang kebanyakan orang itu sukanya kayak gitu, nyari penglaris. Saya paham semua. Kalau bahasa orang-orang awam kan, kalau Ustadz melihat orang pesugihan kelihatan ini mukanya gitu. Kalau saya terus terang aja enggak. Cuman saya paham ini kayak gini. Auranya mungkin. Auranya beda. Pokoknya kayak gitu, tebak-tebakan kayak, tapi pas gitu. Kayak nebak tapi pas. Sering menebak tapi kebetulan pas gitu ya Pak. Ya, mungkin kelebihannya kayak gitu kalau orang, terutama gini Mas. Kalau orang betah melek Mas. Jadi saya alhamdulillah itu jarang tidur sore Mas. Saya biasanya tidurnya habis subuh. Habis subuh meskipun 2 jam, 3 jam, itu habis subuh saya tidur. Kalau malam itu saya nggak tidur. Kenapa Pak? Ya udah biasaan. Jadi kata orang tua kan kalau sering melek ini, apalagi orang yang punya kelebihan spiritual itu tambah atos bahasa Jawa. tambah mujara misalkan apa. Kayak gitu. Jadi saya kalau malam ya bukan berarti saya ya di saat nggak ada main HP, tapi pas malam saya sholat. Dan untuk ini pengalaman lagi Mas ya. Orang-orang tua dulu kan bilang jangan mandi malam kan kayak gitu ya. Itu kesehatan juga Mas. Emang iya. Jadi malam di sini dikategorikan malam itu jam 5 sampai jam 12 Mas. Kalau malam. Jadi orang itu nggak boleh mandi antara jam 5, jam 6 misalkan itu sampai jam 12 nggak boleh. Kenapa Pak?
Ya karena di situ katanya air racun. Kan katanya tumbuhan-tumbuhan ngeluarin apa itu karbon dioksida jam-jam segitu nanti itunya gas racunnya ke apa sumur ke apa jadi nggak sehat. Nah air paling sehat itu antara jam 12 sampai jam setengah 4 malam. Nah di situ air obat. Jadi kalau orang punya penyakit sebaiknya mandinya antara jam 1 jam 2 pagi. Jam 1 jam 2 pagi. Iya itu seger banget mas. Lah setelah mandi ngapain? Ya sholat. Itu makanya ya insya Allah saya lah kalau saya berlatih biar jam-jam segitu saya bisa sholat gitu loh mas. Lambat-lambatnya setengah 4 saya aduh bangun misalkan ketiduran mainan HP ya tetap sholat ya yang diajarkan Ustadz aja lah misalkan sholat witir ya sholat tahajud sholat taubat sholat hajat gitu terus nanti subuh kita sholat subuh mau istirahat kalau orang spiritual kayak gitu mas ya menurut medis mah nggak sehat tidur nggak tidur tapi emang kebiasaan saya kayak gitu buktinya alhamdulillah ya yang namanya orang ya pasti ada sakitnya ya tapi ya nggak nyampe parah banget sih karena sering mandi malam mandi pagi gitu. Pagi kalau mandi malam jangan tapi ada solusinya juga nanti episode yang akan datang aja bisa diatasi lah mandi contoh gitu kalau emang badannya habis berkeringat masa yang nggak mandi tidur itu bisa boleh tapi ada caranya. Oh nggak tahu. Nek mendeteksi apakah ada kodam atau pakai gitu bisa apa namanya cuma menebak aja gitu bisa nggak Pak? Bisa contoh maksudnya gimana? Misalnya orang ya kan misalnya orang dia ada atau enggak ketempelan atau enggak gitu bahasanya orang normal biasa gitu butuh situasi khusus atau bisa sewaktu-waktu gitu ya cuma menebak aja gitu. Ya kalau main tebak-tebakan orang lewatnya saya nggak mau. Ya nggak lewat misalnya saya itu bisa nggak Pak kayak gitu misalnya saya ketempelan apa enggak gitu nah itu bisa diindikasikan gitu enggak bisa misalnya contohnya gimana ya misalkan kayak gini lah ngobrol-ngobrol kayak gini nanti ada sesuatu yang terasa kayak gitu aja lah misalnya saya ini ketempelan nggak Pak misal saat ini ya saat ini gitu atau mungkin perlu di apa namanya perlu disentuh titik-titik mana gitu enggak sih biar ada indikasi. Enggak sih. Anak menurut Pak Hari gimana? Sampean bonus aja gitu. Sampean gimana gitu? Ya. Penasaran karena masih berhubungan dengan kegiatan apa namanya? Anatomi dan spiritual gitu kan. Ya sebetulnya sampean sih nempelin nggak nempelin tuh sebetulnya setiap manusia ya pasti ada yang nempelin. Jin korin katanya ya. Tapi kalau yang saya lihat dari sampean itu apa ya? Bukan mempelajari spiritual, bukan, cuman pengen tahu belajar ini seperti apa loh yang saya tahu kayak gitu, yang saya lihat dari saya. Jadi sampean itu pengen menggali, bukan menggali ya, penasaran banyak penasarannya, apa sih sebetulnya kayak gitu doang. Tapi untuk saya liatin, untuk misalkan sampean ritual itu saya kayaknya enggak sampean. Tapi istilahnya enggak ada ya Pak? Ya. Saya kan nggak tahu maksudnya. Iya. Nggak ada gitu ya. Insya Allah nggak ada. Aman berarti ya. Aman. Terus dulu. Ya, terima kasih Pak untuk cerita-cerita kali ini. Mungkin kita bisa lanjutkan lain waktu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa cek video kami yang lain. Saya Munsolin Putra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.